Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami yang dimana subjudul dari materi kami yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perundangan. Yang ketiga Aryadi atau saya sendiri, yang keempat Rasni Tandiseno, dan yang kelima Syahril Ramadhani. Selanjutnya, baik, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, marilah kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Nur Ifni Anggraini. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan nilai negara yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan, dan keharusan. Nilai berarti sesuatu yang ideal, merupakan sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan, dan menjadi keharusan. Notonegoro membagi nilai-nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Notonegoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal yang diperjuangkan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia. Yang pertama, sila ke-1, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, nilai-nilai persatuan. Sila keempat, nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sila kelima, nilai-nilai keadilan sosial. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan. Asas ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan ini, Indonesia merupakan negara yang bertuhan, agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban, hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahnya, dan toleransi harus berdasarkan pada ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada 3 pilar, yaitu freedom atau kebebasan, rule of law atau aturan hukum, dan toleransi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Saudari Nur Ifni Anggraini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kemanusiaan.
Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari asas peri kemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial. Yang ketiga yaitu nilai-nilai persatuan. Asas kebangsaan atau persatuan dalam kebinekaan yaitu setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, sehingga tidak membolehkan adanya campur tangan dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Yang keempat yaitu nilai-nilai kedaulatan rakyat. Asas demokrasi bermusyawaratan atau kedaulatan rakyat. Penjelmaan dari asas ini dapat dilihat pada persetujuan dari rakyat atas pemerintah itu dapat ditunjukkan bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang. Artinya tanpa persetujuan rakyat, presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Saudari Diana Tosege. Baik, marilah kita melangkah ke materi yang ketiga, yaitu akan dibaca atau dijelaskan oleh Saudari Rasni Tandiseno. Saya persilahkan Saudari Rasni Tandiseno untuk menjelaskan materi yang ketiga ini. Terima kasih atas kesempatannya. Nilai-nilai keadilan sosial. Asas ini antara lain diwujudkan dalam pemberian jaminan sosial dan lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Pernyataan Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral atau etika politik. Sebagai konsekuensinya, negara tunduk kepada moral dan wajib mengamalkannya. Moral menjadi tindak dan kebijaksanaan negara sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, moral Pancasila memberikan inspirasi dan menjadi pembimbing dalam pembuatan undang-undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugas mereka masing-masing, serta hubungan kerjasama di antara mereka, hak-hak dan kedudukan warga negara, dan hubungan warga negara dan negara dalam iklim dan semangat kemanusiaan. Selanjutnya, penuangan di dalam peraturan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Sangatlah sulit untuk menilai atau mengukur satu persatu
apakah isi perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu benar-benar merupakan penuangan Pancasila atau bukan? Karena jumlahnya mencapai ribuan. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sudah ada instrumen hukum dan politik yang mengatur agar semua peraturan perundang-undangan memuat isi yang secara berjenjang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang pada tataran puncaknya harus bersumber pada Pancasila. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan telah diberikan oleh Saudari Snitan Seno. Baik, mari kita melangkah ke materi yang keempat, yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Syahril Ramadhani. Silakan Syahril Ramadhani untuk menjelaskan materi keempat ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Penuangan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar. Jika dilihat dari urutan Pancasila, maka penuangan isi Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tampak jelas. Sila ketuhanan yang Maha Esa diatur di dalam pasal 29 dan pasal 28. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diatur di dalam pasal 28. Dan sila persatuan Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1, pasal 30 dan pasal 37 ayat 5. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diatur di dalam pasal 2 ayat pasal 5, pasal 18, pasal 20, pasal 22. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur di dalam pasal 28, pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya dibuat untuk mendukung pelaksanaan semua sila Pancasila tersebut. Prolegnas dan Prolegda. Agar di dalam pembuatan undang-undang dan perda terbangun konsistensi isi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka pada saat ini di Indonesia telah ditetapkan keharusan adanya program legislasi nasional atau Prolegnas dan program legislasi daerah atau Prolegda. Keharusan adanya Prolegnas dan Prolegda dimaksudkan agar semua undang-undang dan perda yang akan dibuat dapat dinilai lebih dulu kesesuaiannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui perencanaan dan pembahasan yang matang. Dengan demikian, Prolegnas dan Prolegda menjadi penyaring isi atau penuangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar di dalam Undang-Undang dan Perda. Judicial Review. Ketentuan tentang penuangan Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen pengawasannya melalui Judicial Review di Indonesia pada saat ini sudah cukup diatur dengan berbagai instrumen konstitusi dan hukum. Menurut pasal 24C Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi atau MK mempunyai hak pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung MA menurut Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Saudara Syahril Ramadhani. Saya akhiri materi saya pada hari ini dengan menjelaskan atau memberikan sebuah kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulan dari makalah kami yaitu Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila merupakan landasan Sofia itu pangan hidup, kesehatan, dan cita-cita umum. Negara hukum berkembang sangat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi, sosial, perkembangan negara. Hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum, pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang ada negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan yang Maha Esa, keasilan hubungan antar pemerintah dan rakyat berdasar atas kerukunan hubungan fungsional yang berproporsional antar kekuasaan negara. Prinsip musyawarah membuat
peradilan menyikar secara mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang harus bersifat substansial, itu menjamin wujudnya negara berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menjamin terwujudnya kehidupan kenegaraan yang demokratis, mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, dan menjamin terwujud pemerintahan yang layak. Dalam proses pengembangan negara hukum yang demokratis perlu dilakukan pertahanan kelembagaan negara agar mampu mewujudkan tujuan negara berdemokrasi dan hukum. Baiklah, itulah penjelasan mati dari kelompok kami atau diskusi kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.